Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliarti Sania dengan NIM C0E021035, Prodi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi. Baiklah, saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul Dasar Perhitungan Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi. Baiklah, pembahasannya ada 5 poin di sini. Yang pertama, dasar perhitungan pajak. Yang kedua, jenis-jenis biaya atau pengeluaran. Yang ketiga, PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Keempat, depresiasi, dan yang kelima, amortisasi. Pertama, dasar perhitungan pajak. Pengertian dasar perhitungan pajak. Dasar pengenaan pajak atau DPP merupakan harga jual, ekspor atau impor, penggantian, atau nilai yang dapat dipakai sebagai dasar dari perhitungan besarnya pajak yang terutang. Jadi, nilai dasar yang digunakan untuk menghitung pajak terutang seperti PPN, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat 2 disebut DPP atau dasar pengenaan pajak. Berikut cara menghitung dasar pengenaan pajak. Yang pertama, penghasilan kena pajak atau wajib pajak badan, itu dengan cara menghitung penghasilan itu dengan cara penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenakan Undang-Undang PPh. Yang kedua, penghasilan kena pajak atau wajib orang pribadi, itu menghitungnya dengan cara penghasilan itu dikurang PTKP. Tarif pajak berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri itu dasar pengenaan pajaknya sampai dengan 50 juta, terus dengan tarif pajak 5%. Kemudian 50 juta sampai 250 juta dengan tarif 15%. Yang ketiga, 250 juta sampai 500 juta dengan tarif 25%, dan yang terakhir 500 juta dengan tarif 30%. DPP wajib pajak badan dan BUT atau bentuk usaha tetap, tarif tunggalnya 28% pada tahun 2009 dan menjadi 25% pada tahun 2010. Untuk wajib pajak badan masuk bursa diberikan tarif 5% lebih rendah dari tarif yang berlaku dengan ketentuan memenuhi syarat pasal 17 ayat 2B. Yang kedua, ada jenis-jenis biaya atau pengeluaran. Menurut Undang-Undang PPh terdapat 2 jenis biaya pengeluaran. Yang pertama yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dan yang kedua yang tidak dapat atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. A. Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang pertama, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, upah, gaji, honor, dan sebagai berikut kecuali pajak penghasilan. Selanjutnya ada penyusutan atau amortisasi yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menq, kerugian karena penjualan dan atau pengalihan harta dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Lalu kerugian dari selisih kurs, ada biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, biaya beasiswa, magang dan penelitian, PTKP untuk wajib pajak dalam negeri, piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, penggantian atau imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan dalam bentuk natura berupa penyediaan makan dan minum bagi seluruh pegawai, dan yang terakhir kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya atau maksimum 5 tahun. B. Biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Menurut Undang-Undang PPh adalah yang pertama, pembagian laba dalam bentuk apapun. Kedua, biaya untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, dan anggota. Ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali yang ditetapkan Menq. Keempat, premi asuransi kecuali yang dibayar pemberi kerja tersebut. Kelima, penggantian atau imbalan yang bersifat natura dan kenikmatan kecuali penyediaan makan dan minum atau yang ditetapkan oleh keputusan Menq. Keenam, jumlah yang melebihi kewajaran dibayarkan kepada pemegang saham. 7, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan kecuali zakat atas penghasilan dari wajib pribadi atau badan dalam negeri melalui Baznas yang disahkan oleh pemerintah. Kedelapan, pajak penghasilan. Kesembilan, biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak. 10, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan. F atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham. 11, sanksi administrasi berupa bunga, denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangan di bidang perpajakan. Dan yang terakhir, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final, bukan objek pajak PPh yang dihitung dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan itu. Ketiga, PTKP. PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak
kena pajak disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. Perubahan Undang-Undang Perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kedua, pajak penghasilan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang ketiga, PPN dan PPNBM Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Keempat, penagihan dengan surat paksa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. PBB Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. BPHTB Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PTKP ditingkatkan menjadi: pertama, untuk wajib pajak menjadi 15.840.000, tambahan untuk kawin Rp1.320.000, tambahan untuk istri bekerja Rp15.840.000 yang penghasilannya digabung. Selanjutnya, tambahan untuk keluarga sedara Rp1.320.000 semenda anak angkat yang jadi tanggungan maksimal 3 orang. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK Nomor 101 PMK 01/2016 tentang penyesuaian PTKP, maka besaran PTKP ditingkatkan menjadi: untuk wajib pajak menjadi 54 juta rupiah. Selanjutnya, tambahan untuk kawin Rp4.500.000, tambahan untuk istri bekerja Rp54 juta yang penghasilannya digabung, dan yang selanjutnya tambahan untuk keluarga sedara Rp4.500.000, anak angkat yang jadi tanggungan maksimal 3 orang. Keempat, depresiasi atau penyusutan untuk aktiva tetap berwujud. Pengertian depresiasi. Depresiasi atau penyusutan adalah suatu akumulasi biaya yang dialokasikan untuk aset tetap selama satu periode tertentu, atau dapat diartikan sebagai suatu hal yang dapat mengubah biaya asli dari aset tetap. Pengeluaran atas pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan aktiva berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dengan depresiasi. Harta tetap berwujud dibagi 2 golongan. Yang pertama, harta tetap berwujud yang bukan bangunan terdiri dari 4 kelompok. Kelompok pertama itu kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 4 tahun. Kelompok 2, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 8 tahun. Kelompok ketiga, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 16 tahun. Dan yang keempat, kelompok 4 itu kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 20 tahun. Harta tetap berwujud yang berupa bangunan terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama, permanen, itu masa manfaat 20 tahun, dan yang tidak permanen masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun. Metode penyusutan yang diperbolehkan menurut undang-undang: pertama, metode garis lurus, itu dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Kedua, metode saldo menurun, yaitu dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Saat penyusutan dapat dimulai pada: pertama, bulan dilakukannya pengeluaran. Kedua, untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai. Dan yang ketiga, dengan izin Dirjen Pajak, penyusutan dimulai pada bulan harta berwujud mulai digunakan untuk mendapatkan memelihara penghasilan, atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Ini adalah tabel masa manfaat dan tarif penyusutan. Selanjutnya, contoh kasus beserta cara penyelesaiannya. Untuk metode perhitungan biaya depresiasi garis lurus, maka rumusnya adalah biaya penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis. Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan membeli kendaraan truk seharga 600 juta dengan masa pakai 5 tahun, dan setelah dipakai 5 tahun, nilai terus sudah turun menjadi 100 juta rupiah, atau itu nilai residunya. Maka biaya penyusutan per tahun yang dicatat adalah sebesar 100 juta rupiah, karena 600 juta dikurang 100 juta dibagi 5 tahun. Kelima, amortisasi atau penyusutan untuk aktiva tetap tidak berwujud.
Pengertian amortisasi. Pengertian amortisasi adalah suatu proses pelunasan utang yang dilakukan dengan jangka waktu ataupun periode tertentu dan juga dikerjakan secara bertahap. Contoh sederhana dari pembayaran amortisasi ini adalah pembayaran tagihan bulanan pada kredit kendaraan, pinjaman kartu kredit, pinjaman KPR, dan lain-lain. Pengeluaran untuk memperoleh aktiva tidak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna dan hak pakai yang punya masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan tidak boleh dibebankan sekaligus melainkan dengan amortisasi. Harta tetap tidak berwujud digolongkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 4 tahun. Kelompok 2, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 8 tahun. Kelompok 3, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 16 tahun. Dan yang keempat, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 20 tahun. Metode penyusutan yang diperbolehkan berundang-undang itu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Dan berikut ini adalah tabel masa manfaat dan tarif penyusutan di amortisasi. Selanjutnya contoh kasus beserta cara penyelesaiannya. Rumus yang bisa Anda gunakan untuk menghitung jumlah angsuran adalah jumlah angsuran sama dengan P dikali I per 12 dibagi 1 kurang 1 ditambah dalam buka kurung 1 I per 12 dikurang T tutup kurung, di mana P adalah pinjaman, I adalah suku bunga, dan T adalah tenor pinjaman. Contoh sederhananya adalah jika perusahaan ABC memiliki pokok pinjaman sebanyak 10 juta rupiah dengan suku bunga 6% dan tenor waktu 12 bulan, maka cara menghitung jumlah angsurannya adalah 10 juta dikali buka kurung 6% bagi 12 tutup kurung dibagi 1 dikurang buka kurung 1 tambah buka kurung lagi 6% dibagi 12 tutup kurung dikurang 12 tutup kurung sama dengan Rp860.664. Jika jumlah angsuran sudah diketahui, maka tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah menghitung angsuran bunga. Rumus menghitung angsuran bunga adalah pokok pinjaman pada bulan sebelumnya dikurang suku bunga dikali 30/360. Dengan menerapkan rumus tersebut pada contoh sebelumnya, maka akan diketahui bahwa angsuran bunga pada bulan pertama adalah 10 juta dikali 6% dikali 30/360 sama dengan Rp50.000. Tahapan yang kelima yang harus dilakukan jika sudah mengetahui nilai jumlah angsuran dan bunga adalah dengan mendapatkan informasi terkait angsuran pokok yang harus dibayar. Lebih mudahnya, angsuran pokok bisa diketahui dengan cara mengurangi jumlah angsuran dengan angsuran bunga. Berdasarkan contoh sebelumnya, maka bisa kita ketahui bahwa angsuran pokoknya adalah Rp860.664 dikurang Rp50.000 sama dengan Rp810.664. Tahapan ke-6 yang wajib dilakukan adalah dengan cara menghitung saldo pinjaman dengan cara mengurangi nilai pokok pinjaman pada bulan sebelumnya dengan jumlah angsuran pokok. Berdasarkan contoh di atas, maka bisa kita ketahui bahwa saldo pinjamannya adalah 10 juta rupiah dikurang 810.664 sama dengan 9.189.336. Jadi dengan menggunakan ke-6 langkah di atas, kita bisa mengetahui jumlah saldo pinjaman amortisasi yang dimiliki oleh pihak perusahaan. Sekian dari presentasi saya. Maaf bila terdapat banyak kekurangan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.